Bagian pengalaman kerja adalah inti dari CV Anda. Disinilah Anda menunjukkan perjalanan karir dan keahlian untuk memikat HRD. Penasaran bagaimana cara menyusunnya? Silahkan simak video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel Komunikarir, tempat membahas berbagai tips tentang melamar kerja. Di video ini, saya akan menjelaskan secara mendalam tentang cara menulis bagian pengalaman kerja di dalam CV dengan menggunakan 3 format berbeda, yaitu kronologis, fungsional, dan kombinasi. Setiap format punya keunggulan tersendiri yang bisa membantu menonjolkan perjalanan karir Anda. Silakan lihat video terdahulu tentang format CV untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing format tersebut, sehingga Anda tahu format mana yang cocok untuk CV Anda. Linknya ada di dalam deskripsi. Sekarang, saya akan memberi contoh penulisan pengalaman kerja dengan format kronologis terlebih dahulu, karena format ini yang lebih dikenal di masyarakat. Nanti saya akan menunjukkan juga penulisan dengan format lainnya. Karena itu, simak video ini sampai akhir. Format kronologis menekankan pada urutan waktu, dari pengalaman kerja yang paling baru hingga yang paling lama. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menyusun pengalaman kerja dengan format kronologis. Langkah pertama, tuliskan pengalaman terbaru terlebih dahulu, kemudian mundur ke pengalaman sebelumnya. Pada contoh ini, bisa dilihat pengalaman kerja terbaru adalah tahun 2023 sampai sekarang, kemudian mundur ke pengalaman sebelumnya, yaitu tahun 2022 sampai 2023. Langkah kedua berkaitan dengan penulisan jabatan dan nama perusahaan. Jika ingin menonjolkan jabatan, terutama jika relevan dengan pekerjaan yang dilamar, maka jabatan ditulis sebelum nama perusahaan. Contohnya seperti ini, jabatan terlebih dahulu junior auditor, kemudian diikuti nama perusahaan, kota, dan masa bekerja. Ini contoh bahasa Inggrisnya. Jabatan terlebih dahulu junior auditor, kemudian nama perusahaan, kota, dan masa bekerja. Menempatkan jabatan di awal seperti ini dapat membantu HRD melihat kesesuaian pengalaman kerja Anda dengan posisi yang dilamar. Namun, jika perusahaan tempat bekerja Anda memiliki reputasi baik atau dikenal luas, sebaiknya cantumkan nama perusahaan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan jabatan. Contohnya seperti ini, nama perusahaan terlebih dahulu, Deloitte Indonesia, kemudian diikuti jabatan, kota, dan masa bekerja. Ini contoh bahasa Inggrisnya, Deloitte Indonesia, Junior Auditor, kemudian nama kota, dan masa bekerja. Langkah ketiga adalah menjelaskan pengalaman kerja dengan prestasi. Hindari menulis tugas sehari-hari atau job desk yang ada di TOR. Anda perlu menulis prestasi atau capaian-capaian yang pernah Anda raih dan didukung data-data kuantitatif atau angka-angka untuk memperjelas hasil kerja Anda. Contohnya seperti ini. Melakukan audit untuk klien di sektor perdagangan dan jasa, mengelola laporan keuangan dengan nilai hingga 300 miliar rupiah. Angka 300 miliar rupiah di sini menunjukkan tingkat tanggung jawab dalam menangani data finansial. Contoh lainnya, mendukung 5-10 akun klien, menjaga pembaruan secara rutin dan koordinasi yang efektif. Angka 5-10 di sini menunjukkan portfolio klien yang Anda kelola. Kemudian contoh lainnya, berkontribusi dalam penerapan sistem akuntansi baru yang meningkatkan akurasi pelaporan sebesar 20%. Nah, angka 20% di sini menunjukkan pencapaian dalam hal efisiensi.
Cara seperti ini lebih mengesankan daripada hanya menulis daftar tugas sehari-hari. Sekarang, saya akan menjelaskan penulisan pengalaman kerja dengan format fungsional. Format ini menekankan pada keterampilan atau keahlian dan bukan pada urutan kronologis atau masa bekerja. Langkah pertama dalam menulis pengalaman kerja dengan format fungsional adalah memilih keterampilan atau keahlian yang sesuai dengan tujuan karir Anda. Untuk itu, perhatikan deskripsi dalam iklan lowongan kerja dan identifikasi keterampilan utama yang paling dibutuhkan. Contohnya, dari iklan lowongan kerja junior auditor ini, saya telah mengelompokkan 2 keahlian yang dibutuhkan, yaitu audit dan analisis keuangan yang saya beri warna hijau, kemudian komunikasi dan hubungan klien yang saya beri warna biru. Ini di bawahnya juga ada warna hijau dan biru. Selanjutnya, 2 kelompok keahlian ini saya tuliskan ke dalam CV seperti ini. Ini CV dalam bahasa Indonesia, keahlian pertama audit dan analisis keuangan, keahlian atau keterampilan kedua komunikasi dan hubungan klien. Setelah menentukan beberapa keahlian atau keterampilan, langkah berikutnya adalah menjelaskan pengalaman kerja dari masing-masing keahlian atau keterampilan tersebut. Caranya sama seperti tadi dengan format kronologis, beri penjelasan tentang prestasi dengan ukuran kuantitatif atau dengan angka-angka. Contohnya seperti ini. Untuk keterampilan atau keahlian pertama yaitu audit dan analisis keuangan, di sebelah kanan atau juga bisa di bawahnya diberi penjelasan tentang prestasi dengan angka-angka. Ini contoh prestasi pertama, melakukan audit untuk klien di sektor perdagangan dan jasa, mengelola laporan keuangan dengan nilai hingga 300 miliar rupiah. Contoh prestasi kedua, memeriksa dan menganalisis lebih dari 500 dokumen keuangan, memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan dan standar keuangan. Untuk keahlian atau keterampilan kedua yaitu komunikasi dan hubungan klien, prestasinya bisa seperti ini, memperkuat hubungan klien dengan memberikan rekomendasi audit yang disesuaikan dan mencapai tingkat kepuasan klien sebesar 95%. Sekarang kita lihat CV bahasa Inggrisnya. Untuk keahlian pertama, yaitu Auditing and Financial Analysis. Contoh prestasinya bisa dilihat di sini yang ketiga, prepared and evaluated more than 150 financial reports annually, focusing on precision and efficiency. Contoh prestasi keempat, contributed to the implementation of new accounting systems, leading to a 20% improvement in reporting accuracy. Sementara untuk keterampilan atau keahlian kedua yaitu client communication and relations. Contoh prestasinya bisa dilihat yang kedua, supported 5 to 10 client accounts, maintaining regular updates and effective coordination. Penyajian seperti ini membuat HRD lebih mudah melihat keahlian dan prestasi Anda. Langkah ketiga atau langkah terakhir untuk pengalaman kerja dalam format fungsional adalah penulisan riwayat kerja. Bagian ini ditempatkan setelah keahlian atau keterampilan dengan memberi subjudul riwayat kerja atau dalam bahasa Inggris work history. Contohnya seperti ini untuk CV bahasa Indonesia. Pada bagian pengalaman kerja atau pengalaman profesional, ada keterampilan atau keahlian, kemudian di bawahnya diberi subjudul riwayat kerja. Sama halnya dengan CV bahasa Inggris, pada bagian professional experience atau work experience, ada keahlian dan keterampilan, kemudian di bawahnya diberi subjudul work history. Setelah itu, di samping kanan atau juga di bawahnya,
diberi keterangan jabatan, nama perusahaan, nama kota, dan masa bekerja. Atau bisa juga mendahulukan nama perusahaan jika memiliki reputasi baik atau dikenal luas. Kemudian diikuti jabatan, nama kota, dan masa bekerja. Sebagaimana yang dibahas tadi di bagian pengalaman kerja kronologis. Penulisan dengan format fungsional seperti ini lebih menguntungkan bagi mereka yang memiliki jeda pada riwayat kerjanya atau pengalaman kerja yang singkat. Dengan cara seperti ini, jeda atau masa kerja yang singkat tidak langsung terlihat oleh HRD atau tidak menjadi sorotan utama. Sekarang, mari kita lihat penulisan pengalaman kerja dengan format yang terakhir, yaitu format kombinasi. Format ini menggabungkan format kronologis yang menyoroti urutan waktu dengan format fungsional yang berfokus pada keahlian. Seperti pada dua format sebelumnya, pilihlah pengalaman yang paling relevan dengan tujuan karir Anda. Setelah itu, susun pengalaman terbaru di bagian paling atas. Contohnya seperti ini. Ini pengalaman terbaru tahun 2023 hingga 2004, kemudian mundur ke pengalaman sebelumnya tahun 2022 hingga 2023. Cantumkan jabatan, nama perusahaan, nama kota, dan masa bekerja. Atau bisa juga Anda mencantumkan nama perusahaan terlebih dahulu, diikuti jabatan, kota, dan masa bekerja, bagaimana yang telah kita bahas pada dua format sebelum ini. Langkah selanjutnya adalah memilih keterampilan atau keahlian yang relevan, seperti dalam format fungsional yang sudah kita bahas tadi. Cermati lagi iklan lowongan kerja, lalu pilih keahlian atau keterampilan utama yang paling sesuai dengan posisi yang dilamar. Untuk masing-masing riwayat kerja, berikan beberapa keahlian atau keterampilan. Contohnya seperti ini. Riwayat kerja pertama, di sini ada 3 keahlian, yaitu audit dan analisis keuangan, perpajakan dan kepatuhan, kemudian komunikasi dan hubungan klien. Untuk riwayat kerja kedua, kebetulan ada 3 keahlian yang sama, yaitu audit dan analisis keuangan, perpajakan dan kepatuhan, kemudian komunikasi dan hubungan klien. Pada dasarnya Anda bebas untuk mencantumkan keahlian yang berbeda untuk setiap riwayat kerja, asalkan tetap relevan dengan pekerjaan yang dilamar. Langkah terakhir dalam menyusun pengalaman kerja dengan format kombinasi adalah menampilkan pencapaian dengan angka atau data kuantitatif. Ingat, jangan hanya mencantumkan tugas atau tanggung jawab, tunjukkan dampak nyata dari pekerjaan Anda dengan hasil yang dapat diukur. Sekarang kita lihat contohnya. Kita ambil riwayat kerja kedua. Ini untuk keahlian pertama, audit dan analisis keuangan. Pencapaiannya menyusun dan mengevaluasi lebih dari 150 laporan keuangan setiap tahun dengan fokus pada ketepatan dan efisiensi. Kemudian untuk keahlian kedua, perpajakan dan kepatuhan. Pencapaiannya mengelola dan menyelesaikan audit pajak untuk perusahaan dengan pendapatan tahunan hingga 150 miliar rupiah. Kemudian untuk keahlian ketiga, komunikasi dan hubungan klien, prestasinya mengoptimalkan keterlibatan klien yang berkontribusi pada penyelesaian proyek yang sukses dan tingkat kepuasan klien sebesar 90%. Sekarang kita lihat CV bahasa Inggrisnya. Untuk riwayat kerja kedua, keahlian pertama yaitu auditing and financial analysis. Pencapaiannya prepared and evaluated more than 150 financial reports annually, focusing on precision and efficiency. Kemudian keahlian kedua, taxation and compliance. Pencapaiannya oversaw tax audit for companies with annual revenues up
to 150 billion rupiah, ensuring compliance with Indonesian tax laws. Kemudian keahlian ketiga, Client Communication and Relations, prestasinya streamline client engagements, contributing to a successful project completion and a 90% client satisfaction rate. Format kombinasi memberikan keseimbangan antara urutan pengalaman kerja dengan penekanan pada keahlian, sehingga membantu HRD melihat tidak hanya perjalanan karir Anda, tetapi juga kontribusi dan pencapaian yang telah Anda raih. Demikianlah penjelasan tentang cara menulis bagian pengalaman kerja pada kurikulum vitae. Sekarang Anda sudah memahami 3 format utama, yaitu kronologis, fungsional, dan kombinasi. Format kronologis menyoroti pengalaman kerja dengan urutan waktu. Format fungsional menyoroti keahlian atau keterampilan. Dan format kombinasi menggabungkan urutan waktu dengan keahlian atau keterampilan. Silakan pilih format yang paling sesuai dengan latar belakang dan tujuan karir Anda agar CV Anda lebih efektif dan menarik perhatian HRD. Jangan lupa like jika video ini bermanfaat, subscribe untuk lebih banyak tips seputar CV dan dunia kerja, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari Komunikarir. Sampai jumpa di video berikutnya.